kecelakaan ini yang diinvestigasi ya, ini adalah yang menyebabkan kerugian bagi harta benda, kerugian bagi manusia, penyakit akibat kerja, potensi pencemaran, keadaan darurat maupun near miss. Itu semuanya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas terkait dengan blasting. Ya, peledakan. Ini biasanya ini melanjutkan di materi sebelumnya ya, terkait dengan pertambangan. Ya, kita sudah bahas di materi sebelumnya terkait dengan K3 pertambangan. Salah satu poin pada elemen SMKP-nya ada terkait dengan peledakan. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan peledakan. Ya, bagaimana kita melakukan blasting atau peledakan dengan aman ya. Kita lanjut ke keselamatan peledakan. Nah, biasanya ketika terjadi atau dilakukan peledakan, ada data statistik sebagai berikut. Teman bisa lihat di monitor. Di sini ada potensi kecelakaan ketika terjadi blasting atau peledakan. Ya, paling besar di sini kemungkinan paling tingginya adalah blasting area security, pengamanan area ledakan. Radius ya biasanya. Jadi kena getarannya mungkin, atau kena fly rock ya, kejatuhan batunya. Kemudian peledakan dini, belum waktunya meledak sudah meledak duluan. Misfire atau di sini gagal meledak. Ya, atau miscellaneous. Ya, yang mungkin bisa terjadi meskipun peluangnya sangat kecil. Kemudian, kita mulai dari bagaimana menyimpan bahan peledak, handak. Ya, pasti dari mulai nyimpennya aja udah berbahaya. Kan memang resiko untuk peledakannya sangat tinggi gitu kan. Nah, di sini terkait dengan bagaimana kita melakukan penyimpanan terkait dengan bahan peledak, ya. Di sini mulai dari lokasi gudang bahan peledak permukaan, ya, mempertimbangkan jarak aman kurang lebih 500 meter. Ya, untuk mengurangi getarannya, mengurangi mungkin kejatuhan batunya seperti tadi rasio ya. Bangunan yang didiami orang, rumah sakit, bangunan, atau kantor. Ya, di pertambangan biasanya ada nih, ya pasti ada kalau kantor ya. Atau klinik nih biasanya ya. Ya, atau mungkin ada mes dan lain-lain. Kemudian tempat penimbunan bahan bakarnya, baik itu cair ya, atau mungkin ada yang lain, ya, tangki, bengkel, jalan umum, dan besar. Rel kereta api dan jalan umum, ya mungkin ini kecil potensinya. Jarak antar gudang, ya, antara gudang bahan peledak yang berdasarkan kapasitas dari gudang bahannya. Selanjutnya, jarak aman gudang bahan peledak yang kedua, ya. Lokasi gudang di bawah tanah dalam garis lurus, paling kurang berjarak 100 meter dari sumur tambang atau gudang badan peledak bawah tanah yang lainnya. Minimal 100 meter. 25 meter dari tempat kerja, 10 meter dari lubang naik atau lubang turun untuk orang dan pengangkutan, 50 meter dari lokasi peledakan. Ini gudangnya ya, teman-teman ya. Bukan peledakannya, nanti ada aturan sendiri untuk pas peledakannya. Yang ketiga, ruang gudang bahan peledak di permukaan dan di bawah tanah terdiri dari ruang penyimpanan bahan peledak, ruang penerimaan, dan pengeluaran bahan peledak. Ini kayak gudang ya. Jadi memang ada tempat penyimpanannya, kemudian ada loading-unloadingnya gitu ya. Gampangnya seperti itu. Kemudian yang keempat, bahan peledak berdasarkan sifatnya dapat disimpan dengan ketentuan sebagai berikut. Ada detonator, pemicu. Detonator dilarang disimpan dalam gudang yang sama dengan bahan peledak lainnya dan hanya berada dalam gudang tersendiri yang diizinkan untuk menyimpan detonator. Kemudian, bahan peledak peka, detonator atau yang reaktif ini disimpan di gudang bahan peledak peka primer atau gudang bahan ramuan karena memang beberapa bahan ini nggak bisa langsung meledak, harus dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Ya, ada lab-nya lah ya, misal gampangnya seperti itu bahasanya. Kemudian, bahan peledak berdasarkan sifatnya hanya dapat disimpan dengan ketentuan sebagai berikut. Bahan ramuan atau memang harus dicampur, disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak PK primer dan atau dalam gudang bahan peledak PK detonator.
Kemudian, bahan ramuan bahan peledak yang berbentuk cair atau gel hanya boleh disimpan dalam bentuk tangki untuk mengurangi potensi apa? Ceceran, ya, tumpahan. Kemudian, tata cara teknis penyimpanan bahan ramuan bahan peledak PK dan bahan peledak PK detonator diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal ESDM dan lain-lain ini ya, karena memang aturannya banyak, termasuk dari kepolisian dan lain-lain. Kemudian lanjut lagi, terkait dengan bagaimana aturan penyimpanan bahan peledak. Tempat penyimpanan bahan peledak disyaratkan selalu dilakukan pengamanan atau dijaga oleh petugas pengamanan gudang bahan peledak selama 24 jam penuh, secara terus-menerus. Berarti memang nggak boleh kosong, harus dijaga terus. Untuk apa? Di sini, kenapa harus dijaga? Untuk mengambil tindakan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan bahan peledak yang disimpan di area gudang. Takutnya disalahgunakan gitu kan ya. Jadi memang harus jaga. Melarang orang yang tidak berkepentingan untuk mendekati gudang bahan peledak. Dan rambunya besar. Ya, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ada logbooknya. Mengawasi dan mencatat setiap orang yang masuk dalam gudang. Ya, dengan aturan khusus ya, atau syaratnya, rambunya, APD-nya, dan lain-lain. Kemudian, mengambil tindakan pertama di tempat apabila terjadi gangguan keamanan dan keselamatan bahan peledak yang disimpan dalam gudang. Misal ada ceceran, misal ada ketumpahan air, dan lain-lain. Selanjutnya, buku catatan bahan peledak atau logbooknya. Di dalam gudang bahan peledak, tersedia buku catatan bahan peledak dan daftar persediaan. Ini logbook ya, isinya apa aja gitu ya. Kemudian, persediaan dan pemakaian bahan peledak dilaporkan kepada Kepala Teknik Tambang dan Penanggung Jawab Teknik Lingkungan kepada Dinas atas nama KIT dalam bentuk laporan triwulan. Jadi, untuk penggunaan pelaporan pencatatan bahan peledak ini dilaporkan triwulan. Ya, kemudian pemeriksaan gudang bahan peledak paling kurang 1 minggu sekali. Isi dari gudang bahan peledak diperiksa teliti oleh Kepala Teknik Tambang ataupun Penanggung Jawab Teknik Lingkungan atau pengawas yang berwenang dan temuannya didaftarkan pada buku catatan bahan peledak, dilaporkan per triwulan nantinya. Selanjutnya, pengangkutan bahan peledak. Oke, tadi penyimpanan sudah ya, radiusnya, jarak antar gudang, kemudian penyimpanannya dijaga, ya, kemudian pelaporannya per triwulan. Selanjutnya ada distribusi atau pengangkutan dari distributor ke gudang atau ke gudang ke site. Ya, karena memang handlingnya juga harus proper ya. Karena yang dibawa ini kan bahan peledak ya. Oke, kita bahas untuk pengangkutan bahan peledaknya. Bahan peledak ini diserahkan dan disimpan di gudang dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam. Sejak tibanya dalam wilayah kegiatan pertambangan, harus segera digunakan. Bahan peledak, ramuan yang memang harus dicampur dengan bahan yang lain, diserahkan dan disimpan di gudang dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam, sejak tibanya dalam wilayah kegiatan pertambangan, jika menggunakan angkutan darat. Dan sejak selesai bongkar muat jika menggunakan angkutan air. Segera gitu ya. Dilarang mengangkut bahan peledak ke atau dari gudang bahan peledak atau di sekitar tambang kecuali dalam peti aslinya. Tidak boleh dipindah kemasan ya. Jadi sudah ada dalam kemasannya. Tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Yang belum dibuka atau wadah tertutup yang digunakan khusus untuk keperluan distribusi tadi. Apabila dalam pemindahan bahan peledak dari peti aslinya ke dalam wadah tertutup terdapat sisa, ya tumpahan mungkin ya, maka sisa tersebut harus segera dikembalikan ke gudang bahan peledak. KIT mengeluarkan petunjuk teknis untuk mengatur pengangkutan, pemindahan, pengiriman semua jenis bahan peledak pada kegiatan pertambangan minerba dan batubara. Ada aturan khususnya ini ya. Kemudian orangnya, tim operator untuk blastingnya. Di sini ada sertifikasi khusus ya teman-teman ya. Pekerjaan peledakan dilakukan oleh juru ledak. Juru ledak harus sudah tersertifikasi. Ya, di sini sertifikasi BNSP. Juru ledak yang bertugas melaksanakan peledakan atau yang mengawasi pekerjaan peledakan memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan secara aman.
Juru ledak atau operator blasting tadi memastikan setiap peledakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang melebihi ambang batas yang diterapkan. Nanti di belakang ada bagaimana jarak ya. Bahayanya, radius peledakan. Ini yang berpotensi tadi. Entah itu getarannya, entah itu kejatuhan batu gitu ya. Karena yang diledakkan mungkin kalau kita contohkan tambang batu bara. Kan untuk membuat akses kan. Kalau memang diledakkan, potensi kena serpihan batu ini tinggi. Untuk alat berat, radiusnya minimal 300 meter dari titik peledakan. Ya, jadi mulai ekskavator, mungkin DT, ya, mungkin ada kendaraan-kendaraan kecil, ya, dan lain-lain. Ini minimal 300 meter untuk yang peralatan. Yang orang, radius minimumnya 500 meter. Ya, kita amankan dari bagaimana jarak aman untuk orang tadi ya, 500 meter. Peralatan, fasilitas 300 meter, dan juga jarak aman, lingkungan 500 meter ya. Berdasarkan keputusan Menteri SDM tahun 2018, menjelaskan bahwa jarak aman peledakan bagi fasilitas pertambangan 300 meter, serta bagi manusia 500 meter. Nah, ini sudah ada aturannya dari Kemen SDM. Kemudian, ada peledakan dengan penanganan khusus. Apabila pekerjaan peledakan berisiko besar dari peledakan normal. Ya, mungkin harus nambah bahan peledak, nambah radius, dan lain-lain. Sehingga diperlukan penanganan khusus sebagai tambahan. Ya, contohnya, di sini ada peledakan dan pengontrolan getaran ledakan udara. Peledakan pada tanah yang reaktif, ya, potensi longsor gitu ya. Peledakan pada lubang panas. Peledakan yang mengandung gas metan. Ini kan risikonya tinggi. Atau ada secondary blasting. Kemudian, peledakan tidur, sleep blasting ya. Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Sleep blasting ini apa? Peledakan tidur atau sleep blasting adalah teknik peledakan di tambang di mana pengisian bahan peledak dan penutupan lubang dilakukan di hari yang berbeda dengan serangkaian peledakan. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi frekuensi peledakan harian. Misal ya, di situ di prosedurnya sehari maksimal 10 ledakan gitu ya. 10 blasting, kemudian ada 2 lagi nih lubang. Ya sudah kita pasang, tapi kita pindah ke hari berikutnya. Namanya sleep blasting. Aturannya, tidak boleh menggunakan detonator di permukaan lubang ledak. Kemudian dilakukan pengamanan terhadap daerah peledakan atau sleep blasting tadi. Apabila terjadi peledakan sleep blasting yang tidak direncanakan karena ada masalah tertentu, maka Kepala Teknik Tambang harus melapor pada KIT, ya, Kepala Dinas atau di KIT-nya. Kemudian, jika terjadi kecelakaan, ya, ada investigasi. Kurang lebih untuk investigasi ini sama dengan investigasi-investigasi yang lainnya, kecelakaan yang lain. Ya sama ya. Definisinya adalah suatu proses langkah demi langkah yang logis dimulai dengan mengunjungi lokasi insiden, mengumpulkan data, merekonstruksi kejadian, menentukan penyebab, menyusun rekomendasi, tindakan perbaikan, dan melakukan tindak lanjut atas perbaikan. Sama ya dengan investigasi kecelakaan. Semua kecelakaan yang diketahui wajib untuk dilaporkan. Ya, semua kecelakaan ini ya, baik itu dari proses blasting, proses operasional tambang, dan lain-lain. Kecelakaan ini yang diinvestigasi, ya, ini adalah yang menyebabkan kerugian bagi harta benda, kerugian bagi manusia, penyakit akibat kerja, potensi pencemaran, keadaan darurat, maupun nirmis. Berarti semuanya. Ya, nirmis saja kita lakukan investigasi. Nirmis kan berarti belum ada korban. Ya, tetap kita lakukan investigasi. Agar jangan sampai terjadi investigasi gitu ya. Nah, contoh. Di sini ada kecelakaan tambang ya yang wajib diinvestigasi. Di sini sesuai dengan Kemen SDM ya nomor 1827 tahun 2018, kecelakaan tambang adalah memenuhi 5 kriteria yang tadi sebagaimana diatur dalam Kemen SDM nomor 1827 tahun 2018. Kemudian kejadian berbahaya adalah kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Oke. Lanjut. Kompetensi bagi investigatornya.
Ya, bagi investigator berarti yang melakukan investigasi. Tugasnya apa? Di sini si investigator harus mampu mengumpulkan data, ya, fakta, bukti, dan informasi dari lokasi kejadian. Mencari penyebab kecelakaannya, baik itu penyebab langsung, penyebab dasar, lack of control, kemudian setelah tahu penyebabnya, merumuskan tindakan perbaikan atau memberikan saran gitu ya. Memberikan saran untuk melaksanakan perbaikan. Oke, kemudian 5 unsur kecelakaan yang tadi di Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018. Apa aja 5 unsurnya? Pertama, memang benar-benar terjadi, ya, bukan mengada-ada. Ya. Kemudian yang kedua, mengakibatkan cedera pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik Tambang untuk memasuki area tambang. Yang ketiga, ada kerugian, ya, akibat kegiatan usaha pertambangan, pengolahan, pemurnian, kegiatan penunjang pertambangan lainnya. Berarti memang ada kegiatan pertambangannya terjadi di area tambang gitu ya. Baik itu eksplorasi, pemurnian, ya, dan lain-lain. Terjadi pada jam kerja tambang yang mendapat cedera atau setiap saat untuk orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik Tambang. Waktunya ya, padahal di tambang ini hampir 24 jam nih, ya 3 shift gitu kan. Kemudian, terjadi dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyeknya. Di luar itu berarti bukan masuk laka tambang. Ya, hanya di dalam radius area pertambangannya. Kategori cederanya, ada kategori ringan. Di sini lebih dari 1 hari atau kurang dari seminggu, nggak masuknya. Cedera berat. Ya, ini lebih dari 3 minggu. Tidak bisa masuk kerja, termasuk cacat, retak tulang, pendarahan dalam, pingsan karena kurang oksigen, ya, luka berat atau luka terbuka, persediaan lepas, ya ini masuk ke berat. Kemudian terakhir adalah fatality, ya, meninggal, ya. Kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang meninggal. Alur proses investigasi, ya, alur proses ketika terjadi kecelakaan. Kecelakaan, ya, misal akibat, mungkin kalau kita bahas isi blasting ya, ada pekerja terkena batu gitu ya. Pertama terjadi insiden, kemudian tahapnya adalah pelaporan awal, ya, dan mengamankan bukti. Jadi tim di lapangan melapor kepada tim emergensi gitu ya. Kemudian tim investigasinya melakukan pengamanan bukti, dilokalisir areanya. Kemudian membentuk tim dan rencana investigasi sudah ada nih harusnya nih. Timnya sudah ada, rencana investigasi sudah ada. Kemudian setelah timnya sudah ngumpul, kita mulai mengumpulkan bukti, ya, diteliti buktinya, melakukan analisa dan interpretasi, mengidentifikasi jenis insiden, mengidentifikasi penyebab langsung, mengidentifikasi penyebab dasar, menentukan rekomendasi tindakan perbaikan, menyusun laporan investigasi, dan tindak lanjut dan verifikasi dari hasil pelaksanaan saran atau rekomendasinya. Ini alur investigasi sama ya dengan investigasi kecelakaan di industri yang lain. Kemudian yang dikumpulkan ketika melakukan investigasi, ya, yang mengumpulkan bukti ada 4P ya. Ada people, part, position, dan juga paper. People berarti apa? Saksinya, baik itu saksi langsung ataupun saksi tidak langsung. Partnya, alat-alat yang digunakan. Position, lokasi atau movement pekerjanya. Paper, logbook, catatan pengecekan alat. Kemudian jadwal masuk, SOP kerja, WI, izin kerja, ini masuknya ke paper. Data-data inilah yang harus dikumpulkan oleh investigator untuk mencari penyebab kecelakaannya tadi. Analisa penyebab insiden, ini banyak faktor ya. Dari mulai lemahnya kontrol, kemudian sebab dasar, baik itu faktor orangnya maupun pekerjaannya, kemudian ada faktor langsung, tindakan tidak aman maupun kondisi tidak aman, kemudian kecelakaan ketika kontak dengan energi atau bahan yang lain, terjadilah kerugian. Ya, baik itu cedera tadi ya, ringan, berat, ataupun meninggal tadi kan.
Kemudian, menyusun kesimpulan dan merumuskan rekomendasi tindakan perbaikan. Dapatnya dari mana menyusun kesimpulan ini? Dari mencari data tadi ya, data dari 4P, kemudian dicari penyebabnya, baru kita rumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Setiap penyebab dasar insiden harus ditentukan tindakan pengendaliannya. Baik itu penyebab langsung, penyebab dasar ya, ditentukan pengendaliannya. Gunakan hierarki pengendalian risiko untuk merumuskan tindakan pengendalian. Paja, ada eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, dan penggunaan APD. Mana yang bisa digunakan dan paling efektif ya? Di situ digunakan untuk merekomendasikan hasil dari investigasi. Nah ini tadi ya, engineering, administrasi, ya dan lain-lain. Oke, sudah kita bahas ini, eliminasi, substitusi, isolasi, administrasi, dan APD. Yang isolasi ya. Eliminasi menghilangkan sumber bahayanya. Substitusi mengganti dengan bahan atau proses yang lebih aman. Isolasi memisahkan sumber bahaya pekerja dengan memasang sistem pengaman pada alat. Ya, atau mungkin dimodif juga bisa ini ya. Administrasi dibuatkan prosedur cara kerja, baru ke APD. Oke, terima kasih teman-teman terkait dengan blasting dan juga investigasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.